Pada pukul 17.40 waktu Timur Amerika Serikat, tanggal 21 Juni 2025, sebuah benda logam seberat lebih dari 13.600 kg meluncur dengan kecepatan sekitar 1.100 km per jam melintasi langit malam Iran. Dalam waktu 43 detik, alat khusus tersebut dirancang untuk menembus struktur bawah tanah yang sangat kuat akan mencapai sasarannya, sebuah fasilitas yang tersembunyi sangat dalam di bawah tanah. Fasilitas tersebut adalah pusat pengayaan nuklir Fordo, yang terletak begitu dalam hingga perlindungan alaminya dianggap tak tertembus oleh senjata biasa. Tapi malam itu, Fordo akan menyadari kekuatan teknologi yang sangat maju dan tingkat koordinasi militer yang belum pernah terlihat dalam 2 dekade terakhir. Delapan 18 jam sebelumnya, di pangkalan udara Whiteman, Amerika Serikat, para teknisi bekerja tanpa henti di sekitar pesawat legendaris B-2 Spirit, salah satu dari hanya 19 unit yang beroperasi di dunia. Setiap pesawat memiliki nilai lebih dari 2,1 miliar dolar Amerika Serikat, menjadikannya bahkan lebih berharga dari beratnya sendiri jika dihitung dengan emas. Kepala teknisi melakukan pemeriksaan menyeluruh. 14 unit perangkat canggih telah dimuat ke dalam peluncur berputar. Tangki bahan bakar tambahan terisi penuh dengan lebih dari 81.000 kg bahan bakar JP-8 dan radar APQ-181 telah diaktifkan dalam mode siluman penuh. Tepat pada pukul 00.01 waktu setempat, Sabtu dini hari, pesawat pertama bergerak menyusuri landasan sepanjang 3.780 meter. Mesin General Electric F-118 yang digunakan oleh B-2 menghasilkan daya dorong masing-masing 7.850 kg. Cukup senyap namun sangat kuat, mampu membawa bobot total lebih dari 152 ton ke langit malam dengan mulus. Pilot mempertahankan jalur lepas landas yang rendah untuk menghindari deteksi inframerah dari satelit manapun, bahkan dari satelit sekutu. Namun, tidak semua B-2 malam itu diarahkan langsung ke Iran. 7 unit mengarah ke timur, sementara kelompok lain diarahkan ke arah Pasifik. Strategi pengalihan ini sederhana namun cerdas. Satelit Rusia dan Tiongkok yang memantau pergerakan ke arah Pasifik akan mencatat gerakan menuju Guam, menciptakan kebingungan diplomatik dan intelijen. Sementara itu, tim penyerang sesungguhnya bergerak diam-diam ke arah Atlantik. Perjalanan melintasi Samudra Atlantik menjadi tantangan tersendiri. B-2 dapat terbang sejauh 6.000 mil laut tanpa pengisian bahan bakar, namun itu hanya dengan tangki internal. Tangki tambahan memang memperpanjang jangkauan, namun menambah hambatan udara, mengurangi daya jelajah hingga sekitar 4.500 mil laut. Padahal misi pulang pergi dari Missouri ke Iran memerlukan sekitar 14.200 mil laut. Perhitungannya tidak akan masuk akal tanpa bantuan pesawat pengisi bahan bakar di udara. Pengisian pertama dilakukan sekitar pukul 4 pagi di atas Samudra Atlantik. Menghubungkan selang pengisian di siang hari saja sudah seperti memasukkan benang ke lubang jarum. Di malam hari, dengan kondisi turbulensi dan kecepatan pesawat mencapai lebih dari 740 km per jam. Tantangannya setara dengan mencoba hal yang sama sambil menaiki banteng mekanik di ruangan gelap. Operator boom dari pesawat tanker KC-135 memperpanjang selang pengisian, sementara pilot B-2 harus menjaga posisi sangat presisi, 9 meter di belakang dan 4,5 meter di bawah tanpa penyimpangan ke samping. Sedikit saja kesalahan dapat merusak sistem dan memaksa pesawat kembali ke pangkalan. Karena itu, proses ini dijalankan dengan ketelitian setara prosedur medis. Bahan bakar masuk pada laju 450 kg per menit dan operator tanker tetap berkonsentrasi tinggi meskipun berada di suhu stratosfer yang sangat dingin. Pada pukul 15.30 waktu timur, setelah 2 kali pengisian ulang lagi dan lebih dari 15,5 jam penerbangan, rombongan pesawat mendekati wilayah udara Irak. Disinilah tahap paling kritis dimulai. Tiba-tiba, 4 pesawat tempur siluman F-22 Raptor muncul seolah-olah dari langit yang kosong. Radar APG-77 milik pesawat F-22. Raptor menyapu langit dalam radius lebih dari 320 km, sambil tetap nyaris tak terdeteksi oleh sistem radar lawan. Pilot utama pesawat Raptor memeriksa komunikasi dengan menggunakan kode khusus yang terdengar, seperti bahasa asing bagi siapapun yang tidak terbiasa. Disco 47 Sweet Picture Clean No Factor. Artinya, langit di depan mereka bersih dari gangguan apapun. Keempat,
F-22 yang mengawal pesawat pembawa misi ini merupakan pesawat tempur unggulan dengan kemampuan dominasi udara kelas dunia. Masing-masing dilengkapi dengan sistem pertahanan canggih yang mampu menghadapi ancaman di udara jika sewaktu-waktu diperlukan. Di belakang mereka, 8 unit F-35 menyusul dalam formasi. Angkatan udara Iran memang tidak bisa diremehkan, namun jika harus berhadapan langsung dengan 2 skuadron jet tempur generasi kelima ini, perbandingannya akan sangat tidak seimbang. Pada pukul 18.30, 9 waktu setempat, salah satu B-2 mulai mendekati targetnya. Pilot mengaktifkan sistem penargetan berbasis GPS yang terkoneksi dengan banyak satelit sekaligus untuk memastikan akurasi sampai 5 kaki dari titik sasaran. Peluncur senjata berputar perlahan di ruang senjata depan pesawat, mempersiapkan 1 unit perangkat untuk dilepas. Di bawah sana, fasilitas Fordo tersembunyi di bawah lebih dari 90 meter batuan pegunungan. Lapisan granit yang melindunginya telah terbentuk sejak zaman prasejarah, sebelum roda ditemukan manusia. Namun, dalam waktu sekitar 1 menit, struktur geologis itu akan mengalami perubahan besar. Meski begitu, misi ini bukan satu-satunya yang sedang berlangsung malam itu. 2 jam sebelumnya, tepat pukul 17 waktu timur Amerika Serikat, sekitar 1.900 km dari posisi B-2 yang mendekati Iran, seorang komandan berdiri di ruang kendali sebuah kapal selam peluncur rudal kendali. Kapal itu diyakini sebagai USS Georgia, dan di hadapannya, sebuah layar digital menampilkan hitungan mundur yang sangat penting. USS Georgia bukan kapal selam biasa. Dahulu dirancang sebagai kapal selam kelas Ohio, pembawa rudal balistik strategis. Kapal ini kemudian diubah menjadi kapal selam peluncur rudal kendali, SSGN, dengan biaya lebih dari 700 juta dolar. Dari yang sebelumnya membawa 24 rudal balistik berkepala khusus, kini Georgia dipersenjatai dengan 154 rudal jelajah jenis Tomahawk, jumlah yang bahkan melebihi total senjata dari satu kelompok tempur kapal induk lengkap. Rudal Tomahawk Block 5 yang tersimpan di dalam tabung peluncur vertikal kapal ini adalah hasil dari pengembangan teknologi selama lebih dari 40 tahun. Masing-masing rudal bernilai sekitar 2 juta dolar dan mampu menjangkau sasaran sejauh 2.400 km dengan akurasi yang luar biasa tinggi, toleransi kesalahan hanya beberapa sentimeter. Pada kedalaman periskop, sekitar 18 meter di bawah permukaan laut, kapal ini berada dalam posisi paling rentan. Tiang sensor optik AN/BBS, satu milik Georgia, menembus permukaan laut seperti periskop logam, memantulkan sinyal radar yang mudah dikenali oleh operator berpengalaman. Tapi malam itu, perhatian radar pesisir Iran justru tertuju ke wilayah Teluk Persia yang sempit, bukan ke lautan dalam tempat Georgia berada secara diam-diam. Namun, proses peluncuran rudal dari bawah permukaan laut tidak sesederhana seperti yang terlihat dalam film. Setiap rudal Tomahawk berada di dalam tabung bertekanan tinggi. Ketika perintah peluncuran diterima, sebuah mekanisme pembuka akan melepaskan segel tabung dan gas bertekanan tinggi akan mendorong rudal keluar dari kapal, mirip seperti sumbat botol yang meloncat karena tekanan dalam. Rudal meluncur ke permukaan dengan kecepatan sekitar 15 meter per detik hingga mesin roket padatnya aktif dan mendorongnya ke langit malam. Namun, hukum fisika tetap berlaku. Setiap gerakan menghasilkan reaksi berlawanan. Saat rudal seberat lebih dari 1.300 kg dikeluarkan dari kapal, kapal itu akan terdorong ke arah sebaliknya, turun ke bawah. Karena itu, tim pengendali keseimbangan air harus bekerja secara presisi, memompa air antar tangki dalam hitungan detik untuk menjaga posisi kapal tetap stabil. Jika kapal selam bergerak terlalu lambat, maka ia bisa muncul ke permukaan secara tidak sengaja, menampakkan dirinya ke radar dalam radius hingga 80 km. Sebaliknya, jika terlalu cepat, kapal bisa masuk ke kedalaman berbahaya yang melampaui batas operasional. Pada pukul 16.05 waktu timur Amerika Serikat, peluncuran pertama rudal jelajah dari permukaan laut pun terjadi. Pendorong roket padat pada rudal tersebut bekerja selama sekitar 12 detik, mempercepat kecepatan rudal hingga 880 km per jam, sambil menaikkan ketinggian ke jalur jelajah. Setelah itu, sistem propulsi utama, mesin turbojet Williams F-107, mengambil alih, memungkinkan rudal terbang dalam kecepatan subsonik yang stabil. Pada pukul 16.10, seluruh 30 rudal telah berada di udara. Masing-masing rudal menggunakan radar altimeter jenis AN/DPW-23 untuk menjaga ketinggian tetap presisi. Bahkan bisa terbang hanya 30 meter di atas permukaan tanah. Sistem navigasinya membandingkan citra satelit yang telah disimpan dengan pemandangan nyata yang dilihat secara langsung. Sebuah sistem panduan yang nyaris tidak bisa diblokir atau dimanipulasi, layaknya versi militer dari Google Maps yang sangat aman. Waktu tempuh dari titik peluncuran ke wilayah Isfah adalah 127 menit.
waktu yang tidak dipilih secara acak. Jadwal itu telah dihitung secara cermat agar rudal-rudal ini tiba sekitar 30 menit sebelum gelombang utama serangan udara dari pesawat B-2, bertujuan untuk memperlemah sistem pertahanan udara lawan dan menciptakan kebingungan operasional. Saat pertahanan udara Iran sibuk mengarahkan perhatian ke ancaman dari ketinggian, 30 rudal jelajah yang diluncurkan dari laut akan menyusup dengan tenang di ketinggian rendah, seperti bayangan di balik malam. Di ruang kendali kapal selam, sang komandan mengamati layar taktis, melihat masing-masing rudal tergambar sebagai segitiga biru disertai penghitung waktu mundur. Peran kapal selam dalam operasi Midnight Hammer kini telah selesai, tapi misi yang dimulai dari bawah laut itu baru saja dimulai. Rudal-rudal Tomahawk Block 5 ini bukan sekadar peluru kendali biasa. Dengan teknologi komunikasi satelit dua arah, mereka juga berfungsi sebagai alat pengawasan taktis. Selama perjalanan menuju Isfastan, mereka secara aktif mengirimkan citra medan tempur melalui relay satelit, memberikan gambaran kondisi medan secara real-time kepada pusat komando. Setelah menyelesaikan peluncuran, kapal selam Georgia kembali turun ke kedalaman patroli, masuk ke lapisan termoklin laut, sebuah wilayah dengan perubahan suhu yang mampu membelokkan gelombang suara, menjadikannya nyaris mustahil dideteksi secara akustik. Di atas kapal itu, 30 rudal jelajah sedang mencatat sejarah. Namun, ada satu elemen lagi yang diluncurkan Amerika sebelum pesawat B-2 memasuki wilayah udara Iran. Malam itu, pada pukul 16 waktu timur Amerika Serikat, sebuah gelombang besar armada udara telah lebih dulu dikerahkan mendahului formasi B-2. Lebih dari 60 unit pesawat terbang dalam formasi terbesar yang pernah dikerahkan sejak operasi pembebasan Irak. Di ketinggian 15.000 meter, 4 unit F-22 Raptor memimpin formasi, diikuti oleh 8 F-35A di ketinggian 10.500 meter. Beberapa lusin FA-14. Super Hornet berada di ketinggian menengah sekitar 7.600 meter dan 4 unit IA-14G Growler melengkapi unsur peperangan elektronik. Di belakang formasi utama, puluhan pesawat F-18 lainnya bersiaga, berputar di atas wilayah Teluk, siap dikerahkan jika diperlukan. Di wilayah udara Irak, beberapa pesawat tanker udara K-135 dan K-46 beroperasi dalam pola siaga, sementara satu pesawat RC-135 Rivet Joint melakukan pemantauan intensif terhadap sinyal elektronik dalam radius hingga 800 km. Rencana taktis dari formasi ini ditentukan berdasarkan perhitungan matang. F-35 dikhususkan untuk konfigurasi udara ke udara, masing-masing membawa 4 unit rudal kendali jarak jauh dan berperan sebagai sensor siluman di garis depan. Namun, kekuatan utama berasal dari sekitar 3 lusin FA-14 Super Hornet yang tersebar dalam berbagai skuadron. Beberapa Super Hornet dipersenjatai untuk melumpuhkan sistem radar lawan, sementara yang lain membawa persenjataan udara ke udara atau ditugaskan sebagai pesawat pengawal. Komposisi ini memberikan fleksibilitas yang luar biasa, dengan lebih dari 60 unit sistem serang elektronik tersedia jika dibutuhkan. Ditambah 8 unit lagi dari pesawat Growler, kombinasi ini memungkinkan mereka menghadapi hampir seluruh sistem radar aktif di wilayah tersebut, meski hanya akan digunakan sesuai kebutuhan taktis di lapangan. Sementara itu, F-35 yang memiliki teknologi deteksi canggih akan menjadi ujung tombak pencarian radar-radar musuh di permukaan. Pesawat tempur Super Hornet dan pesawat peperangan elektronik Growler bertugas menetralisir sistem pertahanan udara, sementara F-22 Raptor siap menghadapi setiap pesawat tempur lawan yang mungkin mencoba mendekat. Formasi serangan menyebar di sepanjang garis selebar hampir 100 km, menciptakan lapisan pengawasan elektronik yang saling tumpang tindih. F-35 dengan sistem peperangan elektronik canggih AN/AS Q239 memetakan posisi sistem pertahanan udara Iran secara pasif, tetap tak terlihat secara elektromagnetik. Ketika mendeteksi ancaman, data sasaran dikirim melalui jaringan taktis Link 16 kepada pesawat Super Hornet yang dapat menanggapi dari jarak aman, tanpa mengungkapkan posisi F-35 yang berteknologi siluman. Sekitar 80 km ke selatan, pesawat IE-18G Growler memulai operasi gangguan sinyal besar-besaran. Setiap pesawat membawa 3 pot ALQ-99 yang secara simultan memancarkan daya gangguan hingga 30 kW di berbagai spektrum frekuensi. Operator radar Iran hanya bisa menyaksikan layar mereka mulai dipenuhi dengan bayangan-bayangan semu, pesawat hantu yang muncul dan menghilang,
jarak yang berubah secara acak, serta arah datang yang tidak masuk akal. Ini adalah bentuk peperangan informasi yang bekerja secepat cahaya. Pada pukul 17.32, sebuah unit sistem pertahanan S-300 yang terletak dekat kota Natanz mulai mengaktifkan radar kontrol tembaknya 30N6E2 untuk mencoba mengatasi gangguan sinyal. Namun, begitu radar itu mulai memancarkan sinyal, 3 pesawat koalisi secara bersamaan memperoleh koordinat tembak. F-35 mendeteksi sinyal tersebut pertama kali melalui sensor pasif. Data sasaran langsung diteruskan ke Super Hornet melalui jaringan taktis. Dan salah satu Super Hornet segera meluncurkan rudal khusus AGM-88G. Pada saat yang sama, Growler langsung mengarahkan gangguan reaktif ke radar tersebut. Rudal berpemandu itu melaju dengan kecepatan lebih dari Mach 2,5 menggunakan pencari gelombang milimeter untuk mengingat posisi radar secara akurat. Meskipun operator radar S-300 mematikan sistem mereka 15 detik kemudian, rudal tetap meluncur dengan panduan GPS dan sistem navigasi inersia (INS) dan menghantam dalam radius kurang dari 10 meter dari kendaraan radar. Sistem pertahanan senilai puluhan juta dolar itu berubah menjadi tumpukan logam yang hangus terbakar. Super Hornet beroperasi dalam pasangan. Satu pesawat mengidentifikasi target, sementara pasangannya melakukan penyerangan. Ketika sistem pertahanan bergerak seperti SA-15 mencoba berpindah lokasi, sensor F-35 mendeteksi jejak panasnya dan mengarahkan Super Hornet untuk melakukan respons cepat. Kolaborasi antara jet tempur generasi keempat dan kelima ini membuktikan efektivitas tinggi. Platform siluman bertindak sebagai pendeteksi utama, sementara pesawat tempur konvensional menjadi eksekutor. Pada pukul 17.35, misi penyerangan tahap awal telah menggunakan 31 rudal anti-radar, dan jumlah tersebut sebanding dengan situs radar dan sistem pertahanan udara yang berhasil dinonaktifkan. Namun yang paling signifikan bukan hanya dampak teknis, melainkan efek psikologis yang ditimbulkan. Operator radar Iran yang telah dilatih untuk mengenali efektivitas serangan awal ala Amerika sejak era Desert Storm, lebih memilih menyelamatkan diri ketimbang mempertahankan pos. Setelah fase penghancuran radar utama selesai, Growler beralih ke misi pengacauan komunikasi. Frekuensi militer dari pita PHF hingga UHAF menjadi sasaran. Kanal kendali intersepsi dari darat terputus, saluran koordinasi menjadi penuh dengan gangguan. Bahkan jaringan ponsel sipil di area target pun mengalami gangguan karena efek menyebar dari gelombang pengacau militer. Di ketinggian, F-22 tetap menjaga posisi sebagai pelindung utama. Radar APG-77 mereka aktif menyisir langit, mencari tanda-tanda keberanian dari pilot tempur lawan. Namun tak satu pun yang terlihat. Sementara itu, Super Hornet dengan persenjataan lengkap tetap berputar di wilayah yang telah dibagi oleh perencana misi. F-35 terus menjalankan pengawasan elektronik, membangun peta pertahanan udara secara real time untuk persiapan gelombang serangan berikutnya. Pada pukul 17.39 waktu timur, setelah koridor udara berhasil dibersihkan dan kondisi menjadi senyap, pesawat-pesawat B-2 mulai meluncur ke target. Armada udara yang terdiri dari 125 pesawat telah menciptakan jalur selebar 80 km dan kedalaman 320 km, di mana pesawat-pesawat sekutu dapat beroperasi tanpa hambatan. Hingga saat itu, belum ada satupun rudal pertahanan udara yang diluncurkan ke arah pesawat koalisi. Dan tidak ada satupun pesawat tempur Iran yang mengudara malam itu. Pada pukul 17.40 waktu bagian timur, pintu kompartemen senjata dari pesawat B-2 pertama mulai terbuka. Inilah saat dimulainya misi utama malam itu. Tepat pada waktu yang dijadwalkan, bom GBU-57 Massive Ordnance Penetrator pertama dilepaskan dari pesawat B-2 utama yang terbang di ketinggian 45.000 kaki. Untuk sesaat, bom tersebut terlihat menggantung di udara tipis. Sistem GPS segera mengunci koordinat satelit dan sirip ekor terbuka dengan presisi mekanik yang sempurna. Gravitasi pun mengambil alih. Sebuah benda logam keras seberat 13.600 kg yang dipenuhi bahan peledak canggih mulai meluncur dengan kecepatan tinggi mengikuti hukum fisika. Pilot merasakan guncangan kecil saat beban berat tersebut terlepas dari badan pesawat. Sistem kendali otomatis pesawat segera menyesuaikan, tetapi kehilangan beban sebesar itu setara dengan berat 3 bus sekolah, memberikan sensasi yang sangat terasa. Petugas sistem persenjataan di pesawat memastikan semuanya berjalan lancar. Konfirmasi dikirim, senjata berhasil dilepas, GPS terkunci. Secara teknis, energi kinetik dari bom ini dihitung berdasarkan massa dan kecepatannya. Ketika mencapai kecepatan sekitar 700 mil per jam,
Energi yang dihasilkan setara dengan lebih dari 1,5 miliar joule. Serupa dengan kereta barang yang menghantam dinding beton, bom ini terbuat dari baja yang sangat kuat, sama seperti yang digunakan dalam lapisan tang tempur. Daya tembusnya bisa mencapai 60 meter beton bertulang atau 12 meter granit padat. Targetnya, fasilitas bawah tanah Fordow berada di balik lapisan tersebut. Pada pukul 17.40 dan 43 detik, tepat 43 detik setelah dilepas, bom pertama menghantam sasaran. Dampaknya menciptakan getaran lokal yang tercatat seperti gempa kecil, namun bom ini tidak meledak saat kontak awal. Sebaliknya, sistem pemicunya yang cerdas menghitung waktu yang tepat hingga mencapai kedalaman maksimal sebelum meledak. Ledakan terjadi sekitar 55 meter di bawah permukaan tanah, menciptakan rongga besar berdiameter 9 meter. Gelombang tekanan menyebar melalui batu padat dengan kecepatan luar biasa, menemukan setiap celah dan titik lemah dalam struktur target. Struktur beton yang dirancang untuk menahan tekanan tinggi kini dihadapkan pada kekuatan 10 kali lipat dari batas maksimumnya. Bukan hanya retak, beton tersebut berubah menjadi serbuk. Namun, satu bom saja tidak cukup. Perencana misi sudah memperhitungkan hal ini. Karena itulah, total 12 bom dijadwalkan untuk menjangkau fasilitas Fordow. Setiap titik serangan dihitung dengan seksama untuk menciptakan gelombang kejut yang saling bertumpuk dan memperkuat efeknya. Pesawat B-2 lainnya mengikuti secara bergantian, menjatuhkan muatan mereka dengan interval waktu yang tepat. Dari permukaan tanah, rangkaian peristiwa ini terlihat seperti hujan meteor buatan. Kilatan cahaya diikuti suara gemuruh yang bergema di seluruh pegunungan. Sementara itu, di lokasi lain seperti Natanz, profil serangan sedikit berbeda. Hanya 2 bom digunakan karena lokasi target tidak sedalam Fordow. Petugas senjata bahkan harus menyesuaikan waktu pelepasan agar ledakan tidak saling mengganggu satu sama lain. Pada saat yang bersamaan, sekitar 700 meter jauhnya, rudal Tomahawk yang diluncurkan dari kapal selam USS Georgia memasuki fase akhir. Kamera pada hidung setiap rudal aktif, membandingkan pemandangan nyata dengan citra yang tersimpan. Sistem pencocokan visual canggih memastikan rudal melakukan koreksi jalur terakhir. Selama 2 jam, roket itu terbang jarak jauh, membakar 350 pon bahan bakar, sambil mengikuti kontur medan seperti merpati elektronik. Di kota Isfahan, pekerja shift malam mulai mendengar suara-suara mendekat. Suara khas mesin turbofan F-107 bergema di langit malam, dengan kecepatan 550 mil per jam. Namun, mendeteksi keberadaan mereka dan menghentikan mereka adalah 2 hal yang sangat berbeda. Sistem pertahanan titik Tur-M, satu milik fasilitas tersebut, yang sudah terganggu oleh gelombang pengacau sinyal elektronik dari pihak Amerika, berusaha keras untuk mengunci target dengan radar mereka. Sistem ini hanya mampu menjangkau sejauh 12 km. Pada kecepatan jelajah rudal Tomahawk, jarak ini hanya memberikan waktu kurang dari 49 detik antara deteksi hingga dampak. Rudal Tomahawk pertama menghantam bangunan penyimpanan hexafluorida pada pukul 19.05 waktu bagian timur. Rudal ini membawa hulu ledak seberat 1000 pon yang dirancang khusus untuk memberikan efek gelombang kejut maksimum. Ledakan yang terjadi bukan hanya merusak struktur bangunan, tapi juga menyebarkan sejumlah besar bahan uranium dan hexafluorida ke udara, membentuk awan beracun yang membuat area tersebut tidak dapat dihuni untuk jangka waktu lama. Dalam waktu 45 detik berikutnya, 29 rudal lainnya tiba secara bergiliran. Masing-masing diarahkan ke bangunan-bangunan tertentu yang telah ditandai selama bertahun-tahun melalui kerja intelijen yang teliti. Setiap target dipilih dengan akurasi tinggi, dan setiap serangan mengikuti urutan yang telah direncanakan dengan cermat. Pada saat itu, pesawat B-2 yang sebelumnya menjatuhkan muatannya telah memutar arah untuk kembali ke pangkalan. Perhitungan bahan bakar menunjukkan sisa sekitar 180.000 pon, cukup untuk mencapai titik pengisian bahan bakar di udara, sambil tetap mempertahankan cadangan sesuai standar penerbangan militer. Di belakang mereka, 3 fasilitas yang terkait dengan program nuklir kini berada dalam kondisi rusak parah. Waktu total di atas target 25 menit. Sepanjang operasi ini, tidak satupun rudal pertahanan udara diluncurkan dari darat. Tidak ada pesawat tempur dari pihak Iran yang berhasil lepas landas. Elemen kejutan benar-benar maksimal. Eksekusi misi berjalan sempurna dari awal hingga akhir. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kemampuan teknis program nuklir Iran mengalami gangguan besar yang membawa mereka kembali ke titik awal. Dalam 25 menit saja, militer Amerika Serikat berhasil melakukan sesuatu yang tidak dapat diwujudkan oleh 7 pemerintahan presiden sebelumnya.
menonaktifkan potensi ancaman nuklir Iran dengan tingkat presisi tinggi dan tanpa korban tambahan di pihak lawan. Untuk saat ini misi telah selesai, dan dunia menyaksikan momen yang akan dikenang dalam sejarah modern. Sampai jumpa lagi!